Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami mengundang untuk bangkit berdiri dan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6.
kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kitab kisah para rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita masih dalam keadaan yang baik. Kita masih bisa sama-sama berkumpul bersama keluarga untuk melakukan ibadah secara online. Mari saya undang kita semua untuk menyatukan hati. Kita berdoa agar kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati dan pikiran semua fokus pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih atas berkat-Mu yang tak pernah habis buat kami. Tuhan, kami mau buka hati kami mau siapkan Tuhan semuanya untuk fokus sama Tuhan. Kami memulai Tuhan ibadah kami percaya Tuhan, ibadah kami Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami akan menjadi berbeda Tuhan. Kami akan menjadi baru karena kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita angkat pujian ini, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kau
hati kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat lagu ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Empang 3. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kembali dalam satu kebenaran, dalam satu firman Allah, dalam satu hal yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bila hari ini Tuhan Yesus oleh karena perkenananmu kami tiba waktunya akan mendengarkan, akan menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan firman Allah kami terima, firman Allah disampaikan kepada kami, Tuhan terlebih dahulu kami menyerahkan Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hikmat dan pikiran-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu, pengurapan-Mu memenuhi hamba-Mu, kuasa-Mu menyertai hamba-Mu, menyertai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu yang akan menerima, akan mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau juga lawat, Engkau juga urapi Tuhan, Engkau juga ya Bapa menyertai semua umat-Mu dalam nama Yesus, sehingga apa saja yang akan kami sama-sama terima Tuhan Yesus pada hari ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang luar biasa. Benih Allah ditanamkan, ditaburkan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini menjadi bekal hidup kami ya Bapa selama kami masih ada di dunia ini, sampai nanti pada kedatangan-Mu yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya kepadamu, dan kami berdoa, kami hanya mengizinkan Roh Kudus yang ada bersama dengan kami, menyertai pemberitaan firman Allah ini. Segala roh yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang luar biasa kembali tentang satu perintah Allah, tentang satu pesan Tuhan buat kita semua hari-hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita dibekali pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi tema atau menjadi judul firman Allah pada hari ini adalah show your effort. Show your effort. Bapak Ibu, tunjukkan usaha Anda. Di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita itu harus menjadi jemaat atau menjadi umat Tuhan atau menjadi hamba Tuhan yang aktif. Harus punya peran serta, harus proaktif seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat ayatnya dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Perintah Allah atau pesan Tuhan pada hari ini kepada kita adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ini satu perintah Allah yang sangat-sangat luar biasa, yang mendorong kita, yang memerintahkan kepada kita untuk kita aktif, untuk kita harus melakukan sesuatu, untuk kita harus mengusahakan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca judul perikopnya di atas, itu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ini judul perikop yang diberikan oleh LAI dalam pasal yang ke-55 ini. Dari judul perikopnya saja, ini adalah satu pesan, satu perintah bahwa kita itu sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan harus turut serta, harus berperan aktif. Bukan menjadi jemaat yang pasif, bukan menjadi jemaat yang hanya berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa. Apalagi Yesaya 55 ayat 6 ini adalah pesan Tuhan, adalah firman Allah yang merupakan perintah. Perintah kepada siapa? Perintah kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan,
perintah ini harus dilakukan. Perintah ini harus dikerjakan. Nah, di dalam show your effort, Bapak Ibu, di dalam mengikut Tuhan, kita itu dituntut untuk aktif, untuk bertanggung jawab, dan juga untuk konsisten dalam melakukan apa-apa saja yang menjadi perintah pesan Tuhan bagi kita selama kita masih ada di dunia ini. Menjadi serupa dengan Kristus itu artinya juga menjadi murid Kristus yang aktif. Menjadi murid Kristus yang bertanggung jawab. Menjadi murid Kristus yang konsisten. Katakan sama-sama dengan saya. Aktif, bertanggung jawab, dan konsisten. Ini penting Bapak Ibu. Kalau ketika ada perintah Allah, ketika ada pesan Tuhan, ketika ada firman Allah yang disampaikan atau yang kita terima, kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita tidak boleh hanya sekedar mendengar saja. Tetapi kita harus segera merenungkannya, lalu kemudian kita mengatur segala sesuatu yang diperlukan untuk kita bisa melakukan apa yang diperintahkan. Itulah esensi daripada aktif, bertanggung jawab, dan konsisten. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat sebelum kita lebih jauh lagi melangkah tentang show your effort, Bapak Ibu, tentang tunjukkan usaha Anda, kita terlebih dahulu akan belajar tentang ayat ini supaya kita bisa lebih punya pemahaman, dan supaya juga ketika kita punya pemahaman maka kita bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita terlebih dahulu akan belajar tentang ayat ini. Tuhan berkata, carilah selama Allah berkenan ditemui. Ada dua hal. Pertama, carilah selama Allah berkenan ditemui. Yang kedua, berserulah selama Allah dekat. Ini yang menjadi perintah Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita akan lihat satu persatu dari perintah Allah ini. Carilah selama Allah berkenan. Kata berkenan itu di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani disebut atau ditulis dengan matsa. Matsa itu artinya find, ditemukan. Ditemukan. Nah di dalam ayat Matius 5 ayat ke-8 dia berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, di dalam kita menemukan Allah, ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan, harus dipenuhi. Nah, kalau Matius 5:8 ini berkata seperti ini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ada syaratnya, dan syaratnya itu adalah kesucian hati. Bapak Ibu untuk melihat Allah, Bapak Ibu untuk menemukan Allah, syaratnya dalam Matius 5:8 ini adalah kesucian hati. Kekudusan. Kemurnian hati kita, kemurnian, kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita itu menjadi syaratnya. Nah, Bapak Ibu, carilah selama Allah berkenan, itu artinya juga carilah selama Allah berkenan, selama Allah matsa, dengan syarat kita juga harus memperhatikan diri kita, kesucian hati kita, kemurnian hati kita, kekudusan hati kita. Kita harus perhatikan ini. Jadi carilah Allah itu ada syaratnya. Karena ayat ini juga berkata, carilah selama Allah berkenan. Syaratnya selama Allah berkenan. Bagaimana Allah berkenan itu? Bagaimana Allah bisa ditemui itu? Dengan kesucian hati. Yang kedua, Bapak Ibu, tentang berserulah selama Allah dekat.
Ini perintah Allah yang kedua di dalam ayat ini, Yesaya 55:6. Kata dekat itu di dalam bahasa aslinya disebut dengan karob. Karob itu sekurang-kurangnya punya 3 pengertian. Kata dekat itu atau kata karob itu punya 3 pengertian. Yang pertama itu dekat bicara tempat. Ada pada tempat yang sama. Yang kedua, karob itu bicara tentang waktu. Dekat bicara waktu. Ada pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, dekat bicara tentang a personal relationship. Ada hubungan yang pribadi, ada keintiman yang nyata di antara orang-orang yang disebutkan, di antara pribadi-pribadi yang disebutkan, yang dibicarakan. Kalau dalam konteks ini, ya, personal relationship ini antara Allah dengan kita, antara Allah dengan Bapak Ibu, antara Allah dengan saya. Hubungan pribadi itu, intimacy itu terjadi antara Allah dengan kita. Katakan bersama-sama dengan saya, hubungan pribadi terjadi antara Allah dengan saya. Bapak Ibu, yang dikehendaki adalah bukan bicara dekat tentang tempat atau dekat tentang waktu, tetapi dekat tentang hubungan pribadi. Hubungan yang bersifat personal antara Allah dengan kita. Nah, berserulah selama Allah dekat, itu artinya berserulah selama kita punya hubungan yang personal, yang pribadi dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Selama kita bisa melakukannya, mempraktekannya, selama kita dalam kondisi seperti itu, yang pribadi sifatnya, hubungan yang personal sifatnya, disitulah kita berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ada kondisi juga Bapak Ibu. Berseru itu dalam kondisi selama Allah dekat. Selama kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, intim dengan Tuhan, hubungan yang personal dengan Allah, hubungan yang pribadi dengan Allah. Nah, jadi di dalam hal intimasi Bapak Ibu, a personal relationship, Tuhan Yesus itu adalah menjadi aktor utama. Roma 8 ayat 38 ayat 39. Ayatnya berkata demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya di situ menggarisbawahi tidak akan dapat memisahkan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus atau Allah kita itu sudah merancangkan satu hubungan yang dekat, satu kedekatan antara dirinya dengan kita. Allah sendiri yang sudah mengkreasi, menjadi kreator hubungan yang dekat itu, menjadi kreator keintiman itu sendiri. Allah sendiri yang sudah membangun jalannya, Allah sendiri yang sudah memberikan kebenarannya tentang keintiman itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menjadi aktor utama di dalam hal kedekatan dengan kita. Dia sendiri yang sudah merancangkannya dengan kasih-Nya kepada kita, dengan cintanya kepada kita, dengan kebaikannya kepada kita, dengan kesetiaannya kepada kita. Bapak Ibu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya apa? Allah sendiri yang menjadi kreator, yang menjadi aktor utama di dalam hal hubungan yang pribadi, yang spesial, yang intim dengan kita. Betapa Allah itu luar biasa. Betapa
Allah itu sendiri yang berkeinginan untuk membangun hubungan yang pribadi dengan kita. Nah, Bapak Ibu, semakin kita bisa memahami, semakin kita bisa masuk lebih dalam lagi. Sehingga ketika Allah berkata, carilah selama Allah berkenan, dan berserulah selama Allah dekat. Ketika kita punya pemahaman yang benar, pemahaman yang dari Tuhan, saya percaya kita juga semakin dimampukan untuk mempraktekannya. Kita semakin dimampukan untuk bisa menunjukkan usaha kita. Show your effort. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu lebih jauh lagi. Dari apa yang kita pelajari tadi, dari apa yang bisa saya sampaikan tadi, ada hubungan keterkaitan antara matsa atau berkenan atau ditemukan dengan karob atau intimacy. Ada hubungan keterkaitan antara matsa dengan karob. Tadi ayatnya berkata, barang siapa suci hatinya dapat melihat Allah. Dalam bagian lain, dalam firman Allah dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Syarat-syarat seperti ini Tuhan sendiri yang sudah menyampaikannya. Antara kita menemukan Allah, bagaimana kita menemukan Allah, dan bagaimana kita bisa karob dengan Allah, selama Allah karob, Bapak Ibu, ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Jadi, antara kata ditemukan atau matsa dengan kata dekat, ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Kita mencari Allah selama Allah itu bisa ditemukan, selama Allah matsa, ada syaratnya. Kita berseru selama Allah dekat, itu juga ada syaratnya. Dan syaratnya yang pertama yang harus perhatikan adalah bagaimana kekudusan kita, kesucian hati kita, kemurnian hidup kita. Di dalam hal kehidupan sehari-hari juga Bapak Ibu, dalam hal hubungan, dalam hal kedekatan, kita juga bisa lihat. Misalnya saya kasih 2 contoh saja. Orang yang tidak sevisi itu tidak bisa bekerja sama. Orang yang visinya ke kanan dengan orang yang visinya ke kiri, ini tidak bisa bekerja sama. Ini tidak bisa dipersatukan. Ini jalannya sudah jalan sendiri-sendiri. Contoh yang kedua, air itu tidak dapat bersatu dengan minyak. Karena berat jenisnya berbeda. Jadi tidak akan pernah bisa bersatu air itu dengan minyak. Itu contoh-contohnya. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dipersatukan, tidak bisa ada personal relationship, tidak bisa ada hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang akrab. Dan ketika syarat-syaratnya tidak juga dipenuhi, maka kita tidak akan bisa menemukan Allah itu sendiri. Karena harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan syarat itu Allah sendiri yang menetapkannya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar tentang ayat itu tadi, tentang ayat Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita diberikan pemahaman. Saya waktu belajar ini, saya semakin mendapatkan pemahaman dari Tuhan. Oh, ayat ini sebenarnya bicara seperti ini. Jadi ketika saya diberikan pengertian, saya juga semakin mendapatkan pemahaman bagaimana saya harus melakukan ayat ini. Bagaimana saya harus menuruti firman ini. Firman Tuhan Yesaya 55 ayat yang ke-6. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita bisa menunjukkan usaha kita? Ketika Tuhan kasih perintah, carilah selama Allah berkenan, berserulah selama Allah dekat. Ada 2 kata kunci yang saya pelajari Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kata kunci pertama adalah tetap percaya.
Kata kunci kedua adalah kita harus punya gaya hidup keintiman. Setiap firman Allah yang kita terima, yang disampaikan Tuhan, yang diberitakan Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempercayai firman itu sendiri. Kita harus mempercayai Allah yang berfirman. Tetapi dalam hal iman ini, dalam hal percaya ini, Yohanes 20:29 berkata demikian. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat ini memberikan kritikan kepada kita yang percaya. Iman kita itu seperti apa? Bagaimana kita mempraktikkan iman kita itu? Allah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dari ayat ini Bapak Ibu, Allah sedang mengatakan ada dua hal tentang iman. Yang pertama, imannya Thomas. Karena pada waktu itu Allah sedang berkata kepada Thomas. Thomas ini, imannya Thomas ini melihat dulu baru percaya. Imannya Thomas ini tergantung kepada bukti. Sementara dalam bagian yang lain, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Saya bisa kasih contoh, itu contohnya adalah imannya Abraham. Bagaimana ketika Abraham Tuhan suruh meninggalkan negeri dan meninggalkan sanak saudaranya ke tempat yang akan dijanjikan Tuhan, yang akan ditunjukkan Tuhan. Dan tempat itu sebenarnya tidak diketahui oleh Abraham. Tetapi Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kejadian ini dicatat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Abraham tidak banyak bertanya. Padahal dia sendiri tidak mengetahui tempat itu di mana. Tempat itu di mana, tempat itu bagaimana, letaknya di mana. Abraham tidak tahu. Tapi Allah suruh ke sana. Dan Abraham mengikuti perintah Allah. Abraham tidak perlu bukti. Abraham tidak perlu banyak penjelasan. Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana kita melakukan perintah Allah? Pertama, kita harus tetap percaya. Percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Allah yang berfirman, dan kita melakukannya dengan tidak banyak pertanyaan. Kita tidak butuh buktinya. Kita kerjakan saja. Kita percaya saja kepada perintah Allah, kepada pesan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menunjukkan usaha kita, menunjukkan apa yang bisa kita lakukan terhadap perintah Allah. Yang kedua, karena tadi ada kaitannya dengan keintiman, maka Bapak Ibu kita harus hari-hari ini membangun keintiman kepada Tuhan, membangun kedekatan. Karena firman Tuhan tadi berkata, berserulah selama Allah dekat. Kalau Allahnya jauh, kita jauh dari Allah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berseru? Itu sama dengan kita berseru kepada langit-langit yang ada di rumah kita. Doa kita, seruan kita hanya menyentuh kepada langit-langit. Tidak sampai kepada Allah, karena rasa-rasanya Allah itu jauh. Rasa-rasanya kita itu jauh. Makanya tadi Yesaya 55:6 berkata, syaratnya itu selama Allah dekat, selama Allah karob, selama kita punya kedekatan dengan Allah. Jadi kita harus punya gaya hidup keintiman. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Daud ini memandang penting kedekatan dengan Allah. Ini bisa kita contoh Bapak Ibu. Ini bisa kita teladani Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, di dalam kita
menunjukkan usaha kita di hadapan Tuhan, ikut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan, mari Bapak Ibu kita menjadikan kedekatan dengan Allah ini menjadi prioritas. Prioritas yang sangat penting, yang terutama dalam hidup kita. Kita harus membangun kedekatan kita dengan Allah, supaya setiap doa, setiap seruan kita sampai ke telinganya. Dia mendengar seruan-seruan doa-doa kita. Dalam bagian lain Bapak Ibu, ketika Daud ini ditegur oleh Nabi Nathan, Mazmur 51:13 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika itu Daud ditegur karena melakukan kesalahan. Nah, di dalam dia melakukan kesalahan itu, dia menerima teguran, dan Daud tetap memandang kedekatan dengan Allah itu penting. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Jadi kedekatan dengan Allah itu sangat penting bagi Daud. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu, mari tetap menjadikan kedekatan dengan Allah itu yang terutama. Katakan sama-sama dengan saya, kedekatan dengan Allah yang terutama. Kita harus membangun kedekatan dengan Allah hari-hari ini, setiap hari. Kita harus menjadikan gaya hidup keintiman itu menjadi bagian hidup kita. Ketika kita mau mempraktekkan firman Allah, melakukan perintah Allah, karena kita dekat dengan Allah. Karena kita mau melakukan apa yang difirmankan, karena kita cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita intim dengan Tuhan. Ini dua hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang bagaimana saya harus menunjukkan usaha saya, usaha Bapak Ibu dalam melakukan perintah Tuhan, dalam ikut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini, meresponi perintah Allah dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah selama Allah itu berkenan, berserulah selama Allah itu dekat. Ada dua hal caranya, ada dua hal bagaimana kita melakukannya, menunjukkan usaha kita. Yang pertama, tetap percaya kepada Allah berfirman, tetap percaya kepada firman Tuhan itu sendiri, tetap percaya, dan kita percaya tidak perlu minta bukti. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yang kedua, bagaimana kita melakukannya? Ya, kita melakukannya karena didasari oleh kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Inilah Bapak Ibu kesimpulan dari penyampaian atau pembelajaran pada hari ini kepada kita semuanya. Mari Bapak Ibu, perintah Allah itu tidak ada komprominya. Perintah Allah harus dilakukan, harus dikerjakan. Dan bagaimana kita melakukannya? Percaya. Yang kedua, kita melakukannya karena kita memandang kedekatan dengan Allah. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan ini, pembelajaran pada hari ini. Dan sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman Allah pada hari ini, atas pengajaran yang dari Tuhan. Bagaimana kami harus menunjukkan usaha kami harus show your effort, show my effort di hadapan Tuhan, menunjukkan usaha kami di hadapan Tuhan terhadap kebenaran firman-Mu Yesaya 55:6. Bapa, kami dibekali bahwa kami harus melakukannya dengan kami tetap percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu, kami percaya kepada Allah yang berfirman, tanpa kami butuh bukti ya Bapa. Kami lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kami juga harus melakukannya karena kedekatan kami dengan Tuhan, karena kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, teruslah Kau menuntun dan mengajar kami. Dan hamba-Mu berdoa bahwa setiap umat Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan Yesus terus menyertai umat-Mu ya Tuhan.
memberkati umat-Mu, dan kalau ada umat-Mu yang sakit, kalau ada jemaat-Mu, gereja-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada umat-Mu yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini, Tuhan, tolonglah umat-Mu, tolonglah gereja-Mu. Topang terus umat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan berakhir di sini, tetapi Roh Kudus akan terus menyempurnakannya, sehingga benar-benar kami dibekali oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita perkatakan firman Tuhan ini dengan penuh semangat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang serebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, itu semuanya menjadi benih-benih yang luar biasa ya Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, yang manis, dan kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan doa kami juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa di surga senantiasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan masih mengizinkan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Doa kami ya Bapa, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berikan terus Tuhan kekuatan dan penyertaan bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Bapa,
pulihkan bangsa kami. Bapa, berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, menjadi Indonesia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan juga menyertai senantiasa para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima bagi mereka semua ya Bapa, untuk mengurusi negara kami, untuk mengurusi daerah masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan segala hikmat dan pikiran-Mu. Engkau berikan segala tuntunan-Mu buat pemerintahan dan di negara kami ini Bapa. Khususnya buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Buat Pak Wapres, Bapak di surga, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Dan buat semua menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Semua mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Bapak di surga, buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak di surga. Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan terus menyertai, mengurapi dan memberkati Tuhan pemimpin rohani kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat setiap keempat wakil gembala pembina Tuhan. Penyertaan juga Tuhan, penyertaan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama yang Kau berikan buat gembala pembina kami, Kau juga nyatakan buat setiap wakil gembala pembina ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga buat seluruh karayon KCK yang ada ya Tuhan, khususnya karayon kami, karayon 1F, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menyertai, melindungi dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat semua gembala-gembala cabang dan ranting yang ada, khususnya gembala kami di GB Empang 3, Bapak Pendeta Daniel Pujo Sudarmo ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan urapan-Mu Engkau curahkan bagi semua gembala-gembala kul ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa ya Bapa di surga, buat setiap Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GB Empang 3. Dan juga buat setiap orang yang mengikuti ibadah online GB Empang 3 Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Kau nyatakan terus bagi semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu, khususnya karena ini masih pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa pada saat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Dan sebelum kami Tuhan akhiri ibadah kami ini, kami Tuhan rindu menerima berkat yang Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita akan pujian. Kami
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengandapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisnya Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat kasih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan benar firman Tuhan yang telah dan siap memasuki tahun integritas sama-sama